alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita masih membahas seputar tentang adab, ya, adabnya kita kepada orang yang mengajari kita. Kemarin kita sempat menjelaskan adabnya diantaranya adalah menyabari dengan kerasnya guru. Kemudian kalau guru memiliki akhlak yang mungkin menurut kita kurang baik, jikalau memang kita siap untuk istifadah mengambil ilmu darinya, dari beliau, maka kita pun harus sabar dengan akhlak yang menurut kita kurang baik. Kemudian kita diperintahkan untuk termasuk adab meyakini bahwasanya guru kita itu punya keahlian, punya ilmu yang memang bisa kita ambil. Dan kemarin ada lagi terakhir yang kita baca adalah mentakwil satu perbuatan dari guru yang kelihatannya salah. Kelihatannya salah, dan itu dilakukan oleh guru tanpa ajak-ajak. Guru itu kalau melakukan perbuatan yang orang lain tidak ngerti, dan itu mungkin orang lain anggap salah, gak ajak muridnya, maka ini bukan berarti membenarkan guru dengan segala perbuatan guru, tidak. Mungkin kita pernah melihat, tidak hanya melihat, kita sering membaca, bahkan mungkin kita barusan membaca surat Al-Kahfi itu mengisahkan Nabi Musa yang berguru kepada Nabi Khidir. Ada ya cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak, apa Nabi Khidir ajak-ajak Nabi Musa? Tidak, dilakukan sendiri. Cuma Nabi Khidir sudah bilang kepada Musa, kamu jangan banyak bertanya, nanti akan dijelaskan. Jangan bersuudon, ya. Nabi Musa keduluan suudon terus dengan gurunya, dengan Nabi Khidir. Ketika naik perahu, kemudian perahunya rusakinnya, ya Allah enggak bagus perahunya dirusakin. Tetap bisa jalan, tetap bisa dipakai untuk narik ikan, tapi dirusak, dia nggak kelihatan bagus. Nabi Musa duluan protes, duluan suudon. Nah, ketika melihat warga kampung tidak baik kepada Nabi Khidir, Nabi Khidir malah baik. Ada tembok yang mau merobah, diluruskan sama Nabi Khidir. Padahal warga kampungnya di situ tidak baik. Artinya tidak baik itu tidak mau membantu itu ya. Itu contoh ya. Jadi satu pekerjaan yang dipandang oleh syariat oleh Nabi Musa itu jelek, tapi dilakukan oleh gurunya, disuudoni sama Nabi Musa. Ujung-ujungnya kan bisa dijelaskan oleh Nabi gini loh, ya, anak ini nanti kalau dewasa dia menjadi anak yang fasik. Kalau anak ini dibunuh sekarang, dimatikan sekarang, nanti akan diganti oleh Allah anak yang soleh. Loh, itu rahasianya ya. Secara doanya gitu. Ketika perahu juga begitu ya. Ternyata di sana itu nanti ada cegatan orang malik yang ya'khudhu kulla safinatin husbah, yang mengambil perahu sing api-api secara gosok. Ini tak rusak itu oleh orang Jawa dulu. Jadi petani atau nelayan ini masih bisa bekerja. Begitu juga ketika
tembok yang mau roboh dijelaskan Nabi Khidir. Ada banyak cerita semacam itu. Ada di Marokil Ubudiyah. Dulu ini tertulis ya dalam Marokil Ubudiyah. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang ditemukan dalam turos, dalam kitab klasik. Dulu zaman Imam Ibnul Arabi pernah ngimami. Itu tiba-tiba di tengah-tengah sholat beliau nendang-nendang. Tapi gak ajak murid-muridnya nendang-nendang. Tengah-tengah sholat nendang-nendang sendiri. Ya muridnya ya bertanya-tanya, santrinya ya bertanya, lalu di tengah sholat nendang-nendang. Mari sholat ditanyain, ya Syekh, apa yang terjadi mau kita takut? Beliau jawab, hari ini Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat, dan aku melihat ada setan mendekat mau menggoda Syekh Fakhruddin Ar-Razi yang sedang azan. Jadi nendang setan. Dan ternyata di saat itu memang benar Syekh Fakhruddin Ar-Razi wafat. Itu pekerjaan guru yang kelihatannya keliru. Ternyata kita yang nggak paham. Ya. Bahkan jangankan perbuatan seorang guru, orang lain yang kelihatan keliru saja kita tidak boleh langsung bersuruh. Orang lain, apalagi guru. Saya membaca dalam kitab namanya Tambihul Ghafilin. Ini saya ngaji di musolanya Abbas Slamet. Dulu di zaman Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri itu pernah bermimpi bahwasanya beliau nanti ketika masuk surga, mimpi nanti beliau akan ditemani oleh fulan, muridnya Syekh Fulan. Ketika beliau terbangun dari mimpinya, beliau mikir, temenan gak ya? Enek fulan, muridnya si fulan, tinggalnya di daerah ini. Karena rasa penasarannya sama Imam Hasan Al-Basri dicari. Ketika sampai di kampung yang ditemukan dalam mimpi, beliau tanya sama warga, kenapa si fulan muridnya si fulan? Dijawab sama orang kampung-kampung di sini, ya Syekh, jangan ditemui fulan muridnya si fulan itu. Si fulan muridnya si fulan itu orang yang buruk akhlaknya, orang yang bejat, orang yang merusak, ahli maksiat. Jenengan ulama besar terkenal, tidak usah nemui, tidak pantas. Itu kata warga. Maka berpikir Imam Hasan Basri, temenan bukan. Akhirnya beliau mikirnya gini, kalau saya sudah jauh-jauh ke sini terus saya tidak ketemukan, rugi ya. Biar saya buktikan sendirilah, temenan enggak. Cerita warga kampung kalau fulan muridnya Syekh Fulan ini orang yang merusak. Maka tanya Imam Hasan Basri, orangnya tinggalnya di mana? Di sana saya tempat orang maksiat. Mungkin kalau sekarang kalau malam mungkin loh ya, saya nggak tahu juga. Kalau malam itu isinya orang maksiat atau orang ibadah, saya nggak tahu. Ini datang tempat itu, betul dilihat sama Imam Hasan Al-Basri. Belum lihat, iya, dan ini jawabannya. Orang itu memang yang saya temui dalam mimpi, teman saya di surga. Ini berarti saya mimpi godone setan. Ketika beliau mau kembali nggak jadi menemui, dipanggil sama orang yang ada di dalam itu, yang ditemui dalam mimpi. Ya Syekh Hasan Basri, ta'al Syekh, lawan kembali ini kami akan boleh aku. Heran Imam Hasan Basri, saya kandani aku, saya kandani sopo, aku mimpi. Akhirnya karena dipanggil, Imam Hasan Basri datang masuk ke dalam. Orang itu bilang, Syekh,
Kalau jenengan cuma ahli ibadah, kalau jenengan cuma ngajar santri-santri jenengan yang baik, gampang. Di sini saya itu ada pelanggan ahli maksiat 80 orang. Saya selalu di sini dan sekarang yang tobat 40 orang. Panjenengan kalau memang memikirkan nasibnya orang banyak, ayo saya dibantu di sini sampai 40 ini habis tobat semua. Loh itu masyarakat tidak pernah tahu. Ternyata muridnya si Fulan, muridnya si Fulan di situ itu ajak-ajak orang tobat dan berhasil sudah menobatkan 40 orang. Ini satu hal yang mungkin kita melihat buruk kalau kita tidak tahu, jangan mudah sudut dulu dicari tahu. Apalagi dengan guru itu, ya. Tapi tadi ya sekali lagi guru itu tidak ajak untuk hal yang secara zahir kelihatan jelek, itu beliau tidak akan ngajak muridnya, hanya dilakukan sendiri dan gurunya sendiri nanti yang paham. Muridnya kalau mau tanya ya tahu. Kalau sendiri bercerita tentang kebodohan saya di Malang, satu contoh. Saya dulu itu ketika pondok di Bululawa, Al-Munawariyah, pondok anak-anak terkenal pondok Quran. Almarhum di waktu itu punya kebijakan, sopo mlebu Al-Munawariyah wajib ngapal Quran. Wani daftar di Al-Munawariyah wajib ngapal Quran. Orang kata orang saat itu untuk sajus do gak popo, untuk ronjus tambah hafid, khatam tambah hafid. Ini kebijakan yang menurut saya sangat tidak pas karena kebodohannya. Ini kebijakan bodoh ini. Karena mikirin lo ngeten. Orang yang dipaksa menghafal Al-Quran, kemudian dia nanti pulang, padahal dia menghafalnya terpaksa, dia pasti akan melupakan Qurannya. Gak dilem-deres mana? Mulai. Padahal orang melupakan hafalan Quran itu kan dosa. Kalau kali panjenengan wis duwe hafalan Yasin, tahu ngapal Yasin, tahu ngapal Waqiah. Terus saat ini buat diteres Yasin, buat diteres Waqiah dosa kalau kali panjenengan. Hadisnya wonten tentang kitab ini cuma jereni kula wacani hadis. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah uridat alayya wujuhu ummati hatta al-qadati yufrijul rajul dan masjid. Pernah ditampakkan atasku kata Nabi pahala umatku sampai pahalanya kotoran sampah ya. Pahalanya sampah yang dibawa oleh seorang laki-laki keluar dari masjid. Nabi pernah dituntut pahala-pahalanya umatnya, amal di pahalanya ini, amal di pahalanya ini, sampai pahalanya sampah yang pulau kali panjenengan mau mengambil dari masjid kita bawa keluar masjid. Karena Nabi tahu ada pahalanya. Wa uridat alayya dunubu ummati falam arodat dan afdala min suratin minal Qur'ani aw ayatin utiha rajulun summa nasiyaha. Dan ditampakkan atasku juga dosa-dosa umatku, maka saya tidak melihat dosa yang lebih besar daripada dosa melupakan surat daripada Al-Quran atau ayat daripada Al-Quran yang telah diberikan kepada seorang laki-laki. Kita sudah diberi hafalan oleh Allah, entah itu hafal Anas, entah itu hafal Al-Fatihah, entah itu hafal surat mana saja, kemudian kita lupakan, atau kita hafal ayat mana saja dalam Al-Quran, kemudian tidak pernah kita deres, tidak pernah kita mutolaah sehingga kita lupa. Di sini ditahrij oleh Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain ada hadis yang diceritakan oleh Sa'ad bin Mubadah dari Nabi qala. Nabi berkata, "Man qara al-Qur'an summa nasyahu
laki Allah azza wa jalla yaumal qiyamati wa huwa asna. Barang siapa yang dia memiliki hafalan Al-Quran kemudian dia melupakannya, maka kelak di hari kiamat dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan azan, memiliki penyakit yang namanya juzam atau kusta, berpenyakit kusta ketika bertemu dengan Allah. Niku melupakan hafalan. Kulo kan mikirin itu, kalau air paksa kulit ini menjadikan lahan dosa. Niku mikirnya kulo, maka kulo protes. Tapi ya itu memang karena kebodohan protesnya. Ternyata setelah saya pelajari, ngeten ternyata orang itu kalau hafal Al-Quran, entah hafal seberapapun, sak juz, rong juz, sak surat, rong surat, hafal Al-Quran itu pasti baik. Kalau ceritanya hafal Al-Quran kok elek itu ya, sak piro wae bagian dari Al-Quran bisa dipahami, diamalkan, itu bagus. Itu artinya apa? Ini manfaat yang nyata. Ketika yang pondok belum kapal untuk sak piro wae, manfaat yang nyata. Engkau mulai orang belum deres, niku mafsadah yang belum nyata. Ya, itu mafsadah kan belum deres, itu kerusakan. Tapi kerusakan itu belum nyata. Kenapa? Oh, karena belum terjadi kok. Nah, secara kaidah, sesuatu yang manfaatnya sudah nyata jangan ditinggalkan hanya karena mafsadah yang belum nyata. Saya bahwa al-maslahah al-muhaqqaqah, ya, maslahah yang nyata itu tidak bisa ditinggalkan bil mafsadatil mawhumah secara kaidah. Masalah yang sudah nyata tidak boleh ditinggal hanya karena mafsadah yang masih 50-50, belum tentu. Apakah belum beres? Bisa jadi dia malah tertarik, terus akhirnya semangat, ya. Nah, itu ternyata kaidahnya seperti itu. Dan manfaat dari hafal Al-Quran entah berapapun itu, kita kemarin di kitab ini kita pernah membaca, yang mungkin kita masih ingat. Ada hadis yang diceritakan Abdullah bin Amr bin As dari Nabi, kala Nabi berkata, Yusuf yukol li sahibul Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Kelak nanti di surga, orang yang punya hafalan Al-Quran dia kaya semacam lomba dan surga. Wong sing duwe Quran iki kula kali panjenengan kan duwe Quran kabeh. Niku diperintah Iqra ayo diwaca, bisa eling Qurane tekan di Iqra, apalan tekan di wartaqi. Di setiap hafalan yang kita punya itu membuat derajat kita naik di surga. Iqra wartaqi warattil, dibaca, dihafalkan dan naiklah, dibaca dengan tartil. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana kamu dulu membacanya dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Tempatmu nanti, posisi kamu, finishmu nanti, finishnya kamu itu di akhir ayat yang mampu kamu hafal. Ini dan surga. Hafalan itu termasuk sesuatu yang mengangkat derajat kita di surga, kedudukan kita di surga sesuai dengan hafalan kita. Nah, ini kan manfaat yang pasti, ya. Hadisnya ditarik dari Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasai, dan beliau berkata ini adalah hadis yang hasan dan At-Tirmidzi atau sahih. Niku napa sesuatu yang kelihatannya dohir, secara dohir mungkin bagi kita salah, sebenarnya belum tentu salah. Apalagi kalau yang melakukan orang yang memang memiliki keilmuan lebih tinggi dari kita. Makanya ditanyakan kenapa seperti ini. Tapi sekali lagi gak ajak-ajak, karena kalau ajak-ajak yang dohiri elek apalagi maksiat itu sebenarnya sudah sangat jelas. Harusnya yang diajak juga gak mau, ya.
Karena dawuh Kanjeng Nabi meskipun murid kok diajak guru nglakoni elek, harusnya tidak mau. Bahkan secara dohir seorang murid elek harusnya tidak mau, tanya dulu. Ya. Maka guru juga heran kalau ada sampai ustaz bisa asusila sama santrinya itu heran. Yo heran ustaznya, yo heran santrinya. Padahal dawuh Kanjeng Nabi jelas. La ta'ata li makhluqin bi maksiatil oleh hadis yang sangat mudah sekali. Tidak ada kata taat kalau bermaksiat kepada Allah. Siapapun yang ngajak kalau maksiat gak boleh melu. Diajak maksiat gak boleh melu. Juga guru yang ngajak, orang tua yang ngajak, Pak RT yang ngajak, ya, ketua kelompok, ketua suku yang ngajak, orang lain melu boleh maksiat. Ya. Jadi bukan terus membenarkan bahwa ini ustaz asusila kalau santri ini kita takwil. Udah, dia nggak mungkin ngajak-ngajak maksiat seperti itu karuan orang fasik gitu ya. Betul lanjutan. Wa idza jama'u syai'in tada'wa bil intidar ila syai'in. Dan ketika guru itu berlaku kasar kepada si murid atau marah kepada si murid, maka memulailah si murid untuk minta maaf pada guru. Ini ada. Meskipun secara dohir kayaknya aku benar ya. Hubungan kita dengan guru secara dohir aku benar. Tapi adabnya adalah mintalah maaf lebih dulu. Wa dara an balahu wal adba alaihi, tampakkan kepada gurumu bahwasanya kamu yang salah dan kamu yang berhak untuk dihukum. Ini adab dengan guru. Sekali lagi, jangankan dengan guru, dengan orang lain pun seperti itu. Adab kita ya, termasuk akhlak mulia itu, ketika kita ada masalah dengan orang, kita minta maaf lebih dulu dan merasa yang salah. Itu adab secara umum, apalagi dengan guru. Jangan pede merasa benar sampai tak gowo ning akhirat, tak tuntut ning akhirat. Persidangan Allah itu boten kaya pikiran jenengan ya. Di persidangan Allah nanti yakin masalah kalau tonggone jenengan itu nanti menang jenengan ya. Di persidangan akhirat nanti yakin aja. Permasalahan kita dengan teman itu kita nanti pemenangnya. Kita nggak tahu ya. Allah sangat detail sekali meneliti di sana. Jangan-jangan kita malah nanti yang divonis salah. Maka nggak usah permasalahan mau dibawa ke akhirat. Jangan-jangan kita yang salah. Kita maafkan aja di dunia ya. Kita meminta maaf di dunia dan memaafkan di dunia. Ini terkait masalah meminta maaf. Ini bentuk tawazu. Hadisnya juga jelas ya tentang tawadhu. Nabi pernah bersabda, "Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah." Barang siapa bertawadhu karena Allah, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ini bentuk tawadhu. Meskipun kita merasa jajannya yo rumongso bener ya, tapi karena ini adalah adab, kita minta maaf lebih dulu. Sepurane aku sing salah. Padahal salah sopo, bahkan secara pribadi kita merasa benar. Tapi akhlak yang baik kita merasa bersalah, meminta maaf lebih dulu dan merasa bersalah. Apalagi dengan guru kita. Fadzalika anfa'ulahu fid dunya wal akhirati. Yang demikian itu akan bermanfaat bagi si murid, bagi kita yang mau minta maaf, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Ini bentuk tawadhu yang kalau nanti di akhirat pasti berpahala. Ini bentuk akhlak yang baik kalau di akhirat pasti ada pahalanya. Dan yang masuk surga itu kan orang-orang yang akhlaknya baik dan yang ada hadisnya yang
dijanjikan yang masuk surga itu orang-orang yang akhlaknya baik. Itu manfaat akhirat. Manfaat di dunia itu juga pasti. Cobalah jangan punya masalah dengan sinten gitu ya, dengan takbir masjidil nurul taqwa apa khairul anam. Jangan punya salah sama takbir nurul taqwa, atau punya masalah gitu, salah punya masalah dengan takbir nurul taqwa, dia kasusnya. Terus tiba-tiba jangan ketemu dari 10 sebenarnya menurut anak kalau salah. Oh ini kok umpama entah siapa yang salah, pasti akan jadi pikiran Pak ternyata akhlaknya baik. Itu di dunia ini. Jadi orang itu akan menilai kita sebagai orang yang baik. Macam kenyataannya baik. Kalau minta maaf itu akhlaknya orang baik. Kalau orang enggak baik enggak mau minta maaf, salah enggak belum minta maaf. Apa mereka merasa benar ya? Wa aqallibal bisah, dan yang demikian itu juga lebih melegakan hati guru. Dan kalau kalian baca di masalah terus jalur sepuro, guru ini ngamuk jalur sepuro, ini guru akan lebih senang. Oh, muridku mau ya ternyata hati-hati. Nah, itu lebih enak. Padahal yang menolong itu ya pahala ya. Itu terkait masalah adab ya. Waktu qalu, dan sungguh berkata para ulama, malam yasbir ala kulli ta'allumi baqiya umruhu fi himayatil jahalah. Sungguh berkata para ulama, barang siapa tidak mau bersabar dengan merendah di saat belajar, maka dia akan tetap sepanjang hidupnya dalam kebodohan yang buta. Belajar itu harus merendah. Orang belajar itu harus merendah, artinya harus merasa dia di bawah gurunya. Meskipun mungkin kita tidak seperti itulah, mungkin ya, mungkin kita lebih mulia dari guru kita kan, urusannya dengan takwa. Apa ya, takwa itu urusannya kalau hati, bisa jadi dengan lebih bertakwa, ya. Kita sebagai murid lebih bertakwa. Tapi tidak apa-apa, di saat belajar kita tetap merasa kita di bawah guru kita. Kita kemarin sudah membaca ya satu nasihat, al-ilmu harbun lil fatal muta'al kasayri harbun lil makanil al. Ilmu itu akan senantiasa memusuhi seseorang yang sombong, sebagaimana banjir selalu menabrak tempat yang tinggi. Wabah terus banjir sampai itu, ya. Ilmu juga ini, ya. Maka kita harus sabar ketika kita belajar, posisi belajar merendah, ngasor ya, merendahkan diri di hadapan orang yang mendidik kita. Duduk lapor, duduk lapor. Waman sabar alaihi ala amruhu ila izil akhirati wad dunya. Barang siapa mau bersabar ketika belajar, maka Allah amruh, maka akan kembali urusannya ini ila izil akhirah, kepada kemuliaan akhirat dan kemuliaan dunia. Kalau kita mau bersabar sehingga kita memiliki keahlian, memiliki ilmu, apapun ilmu itu, orang memiliki ilmu itu akan membawa kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Mereka yang sekarang mungkin ya punya jabatan strategis, nah itu dari nomor pejabat, nomor mawon lah, menteri, jadi guru, jadi dosen, jadi segala macam. Mereka punya keahlian, ya. Keahlian itu membawa kemuliaan, dan itu didapatkan dengan belajar. Kok umpama sehingga duwe keahlian tapi kok jadi ini bukan akeh. Paling saya Indonesia sampai guru posisi, jadi tidak bisa ditiru. Ya, yang kita tiru itu yang umum-umum saja. Artinya orang kalau mau bersabar sehingga berilmu, dia akan memiliki kemuliaan dunia juga kemuliaan
akhirat. Wa minhu al-asar al-masyhur, ada sebuah asar yang masyhur. Nasihat dari sahabat Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, "Duliltu thaliban fa usistu matluban." Duliltu thaliban, saya dulu direndahkan sebagai thalib, sebagai pencari pengetahuan. Artinya ya direndahkan dalam arti merasa bukan siapa-siapa, merendahkan diri. Kalau jadi murid ngapunten, jenengan itu orang-orang hebat, tapi lesehan ini ya. Kulo itu bukan siapa-siapa, tapi sok-sokan dulu di atas. Itu adalah bentuk mau bersabar, mau bersabar dalam belajar. Jenengan yang sopo bucai. Akhirnya jenengan teruskan mau duduk. Ya selamanya tidak akan tahu. Ya, setiap ada orang yang mau mengajar di dalam kelas merasa aku lebih dari dia. Ya, gak tahu terus ya. Seperti itu ya. Kalaupun mungkin pilih-pilih itu harus, tapi kan tidak semuanya terus dianggap. Tak dulu mu'alim menurut takwa ini waktu orang sing cocok. Mu'alim menurut takwa orang sing cocok, tapi orang tahu ngaji fisabilillah. Ya orang tahu ngaji nggone masjid jame. Jadi orang tahu ngaji. Ya orang tahu ngerti, karena gak mau merendah untuk mencari. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, "Duliltu thaliban fa usistu matluban." Saya itu merendah sebagai thalib. Pada akhirnya apa? Usistu matluban. Ketika sudah waktunya, saya dimuliakan sebagai orang yang dimanfaatkan ilmunya. Ini bukan sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi proses belajar itu memang ya merendah ini. Dijilid biasa, dipengaruhi biasa, dikepuk biasa. Ya, ada satu nasihat yang ditulis oleh Bahasim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Abu Bakar itu pernah nasihati pada cucunya namanya Abdullah bin Zubair. Karena sahabat Zubair bin Awam itu menantunya Abu Bakar ya. Itu anak namanya Abdullah. Abdullah itu cerita, saya pernah dinasihati oleh kakekku Abu Bakar, belajarlah. Ilmu itu kalau dimiliki orang kaya menjadi perhiasan, kalau dimiliki orang fakir menjadi harta. Orang sediniati boleh bodoh jadi harta. Ilmu itu kalau dimiliki orang kaya jadi perhiasan, kalau dimiliki orang fakir jadi harta. Secara otomatis, tanpa mengurangi pahala. Coba kita renungkan ya, enak orang berilmu. So, Dokter Gamal Sengkong Malang. Beliau orang berilmu kaya, gak butuh duit. Orang berobat ke Dokter Gamal bawa sampah. Ya, orang fakir berobat ke Dokter Gamal bawa sampah. Kenapa? Karena beliau gak butuh duitnya orang fakir. Jadi perhiasan ya. Kita melihat itu luar biasa Dokter Gamal. Itu ilmu dimiliki orang kaya. Ilmu dimiliki orang fakir itu jadi harta. Karena dia punya keahlian, pinter bernaklot jam tangan, jadi duit. Ya. Pinter bernaklot sepeda motor, jadi duit. Itu keahlian. Ilmu nopo mawon, nopo sediniati. Pakai boleh duit, jadi duit dewi. Itu ilmu ya. Kata Abu Bakar nih, beliau suka mengutip nasihat dari Abu Bakar. Kalau tambahin sedikit, Bapak asal mengkola. Sungguh ada satu nasihat yang baik, yaitu Imam Syafi'i ya. Nasihat dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, "Malam yaduk ta'mal madallati sa'atan Qata az-zaman bi asrihi madlula
malam yaduk murrut ta'allumi sa'atan yajra'udul jahli tula hayati. Malam yaduk tak malmadalah, barang siapa yang tidak mau mengicipi pahitnya merendah di saat belajar. Ngicipi tak ora gelem. Ya. Ngicipi itu kan saiki. Ya. Ngicipi merendah di saat belajar dia tidak mau. Qata az-zaman bi asri madruna, maka dia akan menghabiskan waktunya dalam keadaan terhina. Kalau sekolah orang gelem jadi guru galak, kalau kuliah orang gelem caranya tinggal dosen. Kalau ngaji orang gelem, caranya tempatnya panas, gak gelem rendah sama sekali. Belajar. Qata az-zaman bi asri madruna, selamanya dia akan terhina menjadi orang bodoh. Itu kata Imam Syafi'i. Dilanjutkan oleh beliau, malam yaduk murrut ta'allumi sa'atan yajrudul jahli tula hayati. Barang siapa tidak mau mengicipi pahitnya belajar, sebentar saja ngicipi gak mau, yajrudul jahli, maka dia telah menelan hinanya kebodohan tula hayati, sepanjang hidupnya. Orang kalau nggak mau mengicipi, merasakan, mencicipi pahitnya belajar, maka dia sama dengan menelan hinanya kebodohan, mangan kebodohan sepanjang hidup. Oleh karena itu belajar itu harus ya, dan kita pun diperintahkan untuk terus dan terus belajar. Dinasihatkan tolakul ilmi minal ba'di lalahdi ini, dan di hadisnya tolakul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya. Boleh ilmu itu keharusan bagi seorang muslim. Namun tadi kemauan yang saya ketulah lagi lewat sing badhe tanglet, monggo nami sakit kula jawab. Wonten apa boten? Cekap. Oh iya, monggo. Tadi kayaknya ada yang masih kurang masalah ilmu. Ilmu kalau dimiliki orang yang tidak memiliki iman, itu justru menimbulkan kedoliman dan kerusakan. Contohnya banyak sekali. Misalkan ilmu dalam bidang hukum, gitu ya. Itu kan banyak jaksa, hakim itu bermasalah. Bahkan sumber kerusakan dari situ. Kalau dimiliki oleh negara-negara barat selama ini, gitu ya, kan mereka semuanya bangsa penindas, gitu. Jadi syaratnya itu harus iman untuk menjadi perhiasan dan kekayaan. Barangkali mungkin ditambahkan lagi. Jadi yang dijenengan sampaikan benar 100%, ya. Dari sebagai tambahan memang harus beriman. Oleh karena itu kita yang maklum sekali, kita sering mendengar nasihat iman itu nikmat nomor 1, gitu ya. Iman itu menjadi nikmat paling besar, itu adalah nikmat iman. Karena kalau tidak didasari dengan iman, ilmu itu memang bisa menjadi mafsadah. Maka ada di satu hadis, meskipun hadis ini memang ada masalah ya dalam penilaian, tapi ini hadis. Nabi itu pernah bersabda, kata Nabi, "May yazdad ilman walam yazdad hujan, lam yazdad minallahi illa hujan." Barang siapa selalu bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, petunjuk keimanannya tidak bertambah, maka dia akan semakin jauh dengan Allah. Ilmunya tambah terus tapi rasa takutnya kepada Allah tidak tambah, ilmunya akan mengantar semakin jauh dengan Allah. Kenapa? Ya karena digunakan untuk mendolimi orang, ya, digunakan untuk menindas orang. Nah ini yang dimiliki, ilmu yang dimiliki orang-orang yang imannya nggak tambah, itu mungkin tadi ya, masyarakat
mungkin orang-orang barat mungkin yang tidak beriman akhirnya menindas, atau mungkin pejabat hakim jaksa mungkin tapi yang imannya kurang, pinter masalah pasal-pasal ya, tapi imannya kurang, khosyah kepada Allah kurang. Yang ada yang jual beli hukum, atau mungkin pinter pasal-pasal akhirnya ngetek hutang ya. Nah ini kan karena petunjuknya yang tidak pertama. Oleh karena itu iman ya, petunjuknya iman yang tidak pertama. Oleh karena itu iman itu memang menjadi nikmat yang paling utama. Ibu kawan, saya sampai ini yang disampaikan oleh panjenengan Pak Hari, itu 100% benar memang. Iman itu harus jadi pondasinya. Cekak, terbawa termali. Cekak ini, terbawa untuk kita memberikan manfaat. Harus nasihatkan saya dari pulau dari Madinah Studio. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu